Halo, perkenalkan nama aku Sharon. Terima kasih, sama-sama. Sama-sama. Kamu kenapa? Ngalamin nggak sih trauma masa kecil? Aku pernah juga ke hipnoterapi kayak gitu. Kenapa tuh? Ya karena ngilangin trauma-trauma waktu kecil. Dari dulu suka kayak ke psikolog atau ke terapis atau apa kayak gitu. Gelisah sendiri atau kayak nggak bisa denger yang kayak keras-keras kayak apa itu suka. Jadi nggak bisa denger yang keras-keras ya? Kadang-kadang kalau ada orang teriak itu berarti kayak ketakutan langsung kayak panik gitu. Tapi pernah kehilangan nggak? Pernah. Jadi waktu aku kehilangan orang tua aku sih sebenarnya, Bun. Itu kan di tahun yang sama. Pertama bapakku meninggal, 2 bulan kemudian ibuku meninggal. Aku tuh ngerasa dulu mungkin banyak perdebatan aku sama orang tua. Tapi pada akhirnya blaming itu tuh yang akan memukul kita kembali setelah mereka udah nggak ada. Kita akan lebih ngerasa bersalah dengan apa yang kita keluarkan walaupun kita benar. Gitu. Situ kamu nyesel berarti? Banget. Itu sampai sekarang jadi pukulan telak yang ya aku sampai sekarang ya aku nggak tahu nanti akan pertanggungjawabannya gimana, tapi aku sih selalu ya aku cuma bisa doain kan, sekarang nggak bisa memutar balik untuk minta maaf lagi atau gimana gitu. I'll bet you stick your head in fire. I told Spino, you are too stupid to realize you got a demon sticking us singing holiness and got me a live one. Edan, satu keluarga bahkan satu kampung dibuat ketakutan. Katanya semua ini berawal dari luka, trauma, dan rahasia masa lalu yang selama ini disimpan rapat-rapat. Duh, pasti banyak yang relate nih. Tapi ini semua ada di film Juminten Edan. Selamat datang Dimas Aditya, Mesya Amira, dan juga Sharon Jovian. Dimas, Mesya, dan Sharon. Iya. Ini kita ngomongin tentang, tadi kan aku ngomong di awal ada luka, trauma, dan rahasia yang ditutup setelah bertahun-tahun. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ngalamin nggak sih trauma masa kecil atau mungkin ada rahasia yang disimpan-simpan? Ada pasti. Ada sampai aku pernah juga ke hipnoterapi kayak gitu. Kenapa tuh? Ya karena ngilangin trauma-trauma waktu kecil kan. Misalnya apa ya? Yang trauma yang paling diingat, yang paling menyakitkan? Kayak mungkin karena keluarga aku, orang tua aku masih nikah muda dulu, jadi sering ada cekcok-cekcok, sedangkan aku cuma sendiri kan. Aku tuh sama adikku jauh banget umurnya. Terus aku tinggal jauh nggak di Jakarta, jadi bener-bener cuma sama mama sama papa di Malaysia. Mungkin karena ada kayak suka berantem, suka ini, karena mereka masih muda, jadi suka ada trauma sampai sekarang, sampai kita gede. Makanya dari dulu suka kayak ke psikolog atau ke terapis atau apa kayak gitu. Lebih kayak gitu sih, family trauma, childhood trauma. Iya, berarti terluka kamu ya? Iya mungkin. Apa, misalnya suka kaget atau misalnya suka tiba-tiba kayak gelisah sendiri? Iya, mungkin kayak gelisah sendiri atau kayak nggak bisa denger yang kayak keras-keras kayak apa itu suka. Jadi nggak bisa denger yang keras-keras ya? Kadang-kadang kalau ada orang teriak itu berarti kayak ketakutan langsung kayak panik gitu. Secara nggak langsung sih, tanpa disadari. Itu ke hipnoterapi berarti kamu ya? Pernah nyoba-nyoba aja, suka nyoba sekali pernah kayak gitu. Sekali doang? Baru sekali sih, belum coba lagi. Efek gak hipnoterapi? Atau cuman ya? Jadi aku baru nyoba, itu kayak kita kalau pejamin mata itu bakal melek lagi nggak? Ternyata pas aku coba, bisa nih, baru di tes kayak gitu aja. Oke. Kalau Dimas? Aku sama sih trauma masa kecil, karena dulu mungkin kalau aku ngelihat gini, Bun, bagaimana mendidik anak di zaman sekarang, aku merasa perbedaan dengan mendidik anak zaman dulu gitu. Kalau dulu memang mungkin belum ada kayak sekarang masukan atau pendidikan info-info yang bagaimana mendidik anak dengan baik gitu, dari psikolog, dari buku-buku kan banyak sekarang data-data yang bisa dilihat. Kalau dulu kan orang nggak belajar, kadang-kadang mereka mendidik dengan arahan dari orang tuanya sebelumnya mendidiknya seperti apa. Jadi ternyata didikan orang tua aku dulu mungkin termasuk keras ya. Jadi begitu aku sekarang besar dan aku menjadi orang tua, aku tadi awalnya sakit-sakitan gitu, tapi pas dicek ke dokter nggak ada sakit apa-apa. Pas akhirnya dibawa ke psikiater, ke psikolog segala macam, itu baru ketahuan ternyata itu trauma aku di masa kecil waktu menghadapin
hukuman-hukuman yang dikasih sama keluarga lah. Apa dipecutin? Ya macam-macam sebenarnya. Anak gue ada sih satu yang dipecut, bukan gue sih, dipecut bapaknya, bukan Jadi gue. lingkungan dan tentu ada faktor-faktor dari didikan orang tua seperti apa. Nah itu menjadi pelajaran buat aku yang akhirnya aku nggak mau anakku Ngalami itu. hal yang sama gitu. Dan itu jadi kependem. Kalau dari psikiater bilang jadinya kependem Pak gitu. Dan itu nggak bisa dibuang dengan mudah. Harus prosesnya lumayan panjang gitu. Tapi memang ya sampai sekarang masih belajar terus untuk bisa menghadapi situasi seperti itu. Kalau perbedaan didikan zaman sekarang sama zaman dulu kayaknya maka pantesan mungkin bilangnya Gen Z nih, lembek-lembek nih. Kalau gen-gen yang bangsa yang kita ada apa? Milenial ya? Milenium ya? Gen X, Gen X gue. Iya. Karena kita kan dulu gampang kan, misalnya kita berisik di dalam kelas kita dilempar sama Penghapus. penghapus. Di sini kan bisa langsung dilaporin kan orang tuanya bisa ngelaporin gurunya langsung kan. Iya. Kalau dulu kan enggak, kita malah kalau kita ngelapor ke rumah kita malah dilempar lagi sama orang tua kita kan gitu. Dan itu udah hal-hal yang biasa, tapi ternyata untuk sebagian kalangan itu bukan sesuatu yang tepat mungkin gitu. Sebagian kalangan, terus gimana kalau mereka masuk militer? Gue rasa mereka melempem kali ya. Nah, itu dia. Nggak biasa ayo push up 100.000 kali gitu kan. Nah, itu kayaknya nggak bisa deh. Aku belum tanya kamu soalnya kamu kan belum ada trauma ya. Kamu bahagia dong sebagai masa Bahagia, kecil. Ada mama lagi takut bilang enggak. Oke, ini di film Juminten Edan. Ini ngomongnya Edan gitu ya. Siapa sih yang Edan? Kamu Juminten berarti? Iya, aku jadi Juminten. Emang seedan itu? Di mana? Di Juminten. Kan judulnya Edan gitu. Iya, dia emang si Juminten emang Edan, tapi ada sebab dan kenapa dia jadi Edan itu. Gitu. Edan gila atau Edan ini filmnya sebenarnya film apa sih nih? Film kan kalau kita baca Juminten Edan kan kesannya kayak komedi gitu kan ya? Iya. Jadi sebenarnya di film lebih ke drama, tapi bumbunya tuh ada bumbu horornya, ada actionnya, juga ada thrillernya. Tapi dramanya kuat banget deh. Kita tekanin kuatnya tuh di dramanya itu. Drama karena tadi ada luka, trauma dan apa tuh ada rahasia-rahasia yang belum terbongkar di bertahun-tahun ya. Iya. Ini berarti ini perempuan, laki-laki dan anak. Ini apakah satu keluarga? Ceritanya begitu. Ceritanya begitu. Ini suami, istri, anak. anak. Oke, ini aku denger ya guys ya. Aku ngeliat trailernya ini. Ini hampir sebagian besar menggunakan bahasa isyarat. Berarti Misha belajar bahasa. Iya, kita belajar bahasa isyarat. Aku belajar bahasa isyarat selama 2 minggu sebelum syuting. Tapi lumayan challenging sih buat aku. Oke, Misha ini adalah peran utama pertama kali di film dan ditantang langsung acting menggunakan bahasa isyarat. Kalau Sharon juga dong, berarti bahasa isyarat dong ya? Coba kamu praktekin. Kamu mau ngomong apa? Nama saya Sharon, saya umur sekian-sekian. Coba, bisa nggak? Kalau umur aku lupa, kalau aku nggak pernah diajarin umur, aku pernahnya diajarin Nama. perkenalan. Coba gimana? Halo, perkenalkan nama aku SHARON. Kamu masih ingat berarti bahasa-bahasa isyarat di film? Sedikit. Sedikit. Apalagi yang kamu ingat? Ayah, ibu. Jelek. Ayah ibunya ada di sini nih. Terima kasih sama-sama. Sama-sama. Gue juga baru belajar tadi. Oke, susah nggak sih ngebangun chemistry? Udah kenal berapa lama kalian bertiga ini? Kalau Misha udah sebelumnya kita pernah project bareng. Oke, kalau Sharon baru Kalau Sharon berarti. Kalau Sharon baru. Cuman dia termasuk cepat nangkepnya untuk belajar adaptasi dengan peran dia gitu. Terus kita sebagai orang tua, berarti cerita dia cepat untuk bisa masuk lah ke kita gitu. Jadi chemistry nggak terlalu susah. Cuman kalau tadi Misha belajarnya dalam waktu 2 minggu, aku belajar bahasa isyarat dalam waktu 3 hari. Jadi pada awalnya sebenarnya memang karakternya diminta Juminten ini dia cuman karakter yang bisu gitu. Dan bukan tunarungu. Tiba-tiba ada perubahan, adjustment lagi dari sutradara. Kayaknya harus dibikin ada sedikit tunarungu deh gitu. Jadi supaya dia, karena bahasa yang dipelajarin itu lebih banyak bahasa yang tunarungu. Tunarungu. Oh. Karena akses untuk bahasa isyarat bisu itu sedikit.
gitu. Jadi susah untuk dicari di Indonesia gitu. Akhirnya disepakatin karakternya juga dibikin tunarungu gitu. Jadi aku belajar tiba-tiba 3 hari baru di request sama Pak Dedi. Kayaknya Mas Dimas harus belajar bahasa isyarat juga deh. Akhirnya mau nggak mau aku belajar cepet kan gitu. Tapi karena belajarnya cepet, nangkepnya cepet, lupanya juga cepet. Lupa juga cepat. Jadi benar-benar udah lupa nih. Ya cuman sedikit aja gitu. Jadi kayak misalnya Terima kasih kenapa? sama-sama. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Atau kamu udah makan gitu. Paling itu sih yang dikit-dikit ini. Tapi waktu lagi take juga kaget juga. Jadi kan ada coachnya tuh yang melatih kita ya bahasa isyarat. Dia sampai bingung. Kok Mas Dimas bisa cepet nangkep gitu? Ya kalau diulang lagi pasti juga nggak bisa. Pokoknya begitu mau take diajarin bentar, langsung di habis itu lupa. Karena di bahasa isyarat itu kadang-kadang tuh subjek, predikat, objektifnya kebalik-kebalik Bun. Oh gitu, kayak Jadi bahasa Belanda misalnya, dong ya. Iya, aku sudah makan, aku di sana tuh bisa jadi aku makan sudah gitu. Jadi kalau bahasa kita Belanda kombinasikan sambil ngomong, jadi agak susah tuh. Kan kita kan selalu sinkron dengan omongan kan. Jadi kalau harus ngomong sambil bahasa isyarat tuh agak susah. Nah, ketika aku melakukan itu adegannya tuh tiba-tiba loh, kok dia bisa gitu? Karena kan harusnya kebalik kan. Nggak tahu, itu otomatis aja gitu. Tapi udah lihat previewnya belum sih? Preview belum, kebetulan belum. Kan lu seru tuh ngeliatin bahasa isyarat segala macam kan? Iya, sebenarnya ada rasa deg-degan juga. Mesya tadi bilang kan, mau lihat tuh deg-degan karena ini kan orang-orang nanti yang diundang juga ada dari komunitas disabilitas lah ya. Disabilitas gitu. Jadi mereka kan tahu kan ini bahasa mereka. Bener apa enggak? Makanya tadi aku tanya udah preview belum? Salah apa enggak ya kan? Terus kan tadi yang kata bilang kalau tunawicara sama tunarungu kadang bahasanya itu berbeda. Jadi kayak ada yang bilang ini bahasa si ini bahasa ini. Jadi kadang kita suka takutnya itu apakah kita udah mengaplikasikan dengan benar atau belum. Berarti yang sebenarnya yang tunawicara dan tunarungu tuh anak atau ibunya? Ibunya. Oh ibunya si Juminten ini. Anaknya berarti supaya dia bisa ngobrol sama ibunya dia pakai bahasa isyarat. Suaminya juga gitu. Oh wow. Gitu. Wow. Hebat juga ya menikahi tembang desa, tapi harus ada pengorbanan belajar bahasa isyarat. Oke, Mesya, gimana caranya berakting tanpa suara tapi emosinya tetap sampai ke penonton? Karena ini kan Juminten ini kan menyimpan emosi dan trauma yang besar gitu kan ya? Prosesnya lumayan panjang sih buat aku sama sangat menantang karena kita mengekspresikan semuanya, dialog itu nggak bisa pakai omongan kita kan, harus dari bahasa isyarat. Jadi aku benar-benar belajar bahasa isyarat itu, dan sambil kita belajar aku sambil baca-baca terus skenarionya, ceritanya, backgroundnya, itu semua rasa emosi ditumpahin ke dalam situ semua biar semuanya tuh balance juga pas lagi kita take. Jadi nggak ada yang miss, karena waktu awal-awal itu suka missnya itu kadang isyaratnya apa, ekspresinya suka beda. Nggak nyambung gitu. ya. Jadi benar-benar harus latihan terus. Biasanya sebelum besok kita mau syuting, aku remind dulu semua bahasanya, terus aku latihan terus kayak gitu. Wow. Tapi ini berarti di film ada teksnya dong ya? Kan nggak semua orang tahu bahasa isyarat ya? Oke. Oke, berarti katanya selain jadi penyandang disabilitas, katanya film ini ada adegan berantemnya nih. Iya benar, ada berantemnya. Jadi kamu latihan koreografi juga untuk berantem gitu? Benar. Pakai terbang gitu nggak? Ada. Diikat-ikat gitu? Ada slingnya. Oh wow. Terus habis itu apa tantangan terbesar di film ini? Tadi selain bahasa isyarat, fightingnya juga karena aku belajar fightingnya workshopnya cuma 5 hari. Terus ini juga bukan fightingnya bukan yang udah ada koreonya, jadi kita di sini karena aku di sana kayak kembang desa, jadi emang ini street fighter, jadi kita pakai barang yang ada di sekitar kita, kayak gitu semuanya. Oh gitu, jadi berantemnya ala kadarnya aja gitu, bukan yang bener-bener kayak koreografi yang cicit gitu. Cuman harus terlihat real, kadang itu yang susah. Karena nggak ada koreo apa-apa, kayak berantem biasa di jalanan aja, tapi harus real kelihatannya, nggak boleh kelihatan pura-pura semuanya. Berarti lebam-lebam dong kamu? Ada sih. Beneran? Ada, kena 1 kali 2 kali. Apa tuh?
Kena waktu adegan sama warga gitu kan, karena kalau yang sama warga itu kan bukan stunt, bukan yang pernah kita latihan, semuanya on the set. Jadi di situ kadang mereka nggak kontrol, jadi kitanya yang harus kontrol. Tapi selebihnya kalau fighting kayak 101-nya gitu, ngelawan fighter-fighter, jadi dia bisa kontrol, kita juga bisa kontrol. Gitu. Kelempar apa? Aku sampai luka. Bukan kelempar, Pak. Kepukul aja sih. Oh, kepukul. Beneran dong actingnya berarti. Ya, karena warga-warga itu kan kalau ibaratnya kalau adegannya pukul-pukulan semangat gitu. Iya. Kayak ini harus hajar dia. Jadi semangat. semuanya hajar dia. Jadi pernah tuh ada beneran warga nih. Iya, warga. Jadi warga buat yang ekstras figuran kan. Nah, tapi kan kita kan baru ketemu di set. Mereka kan orang Jogja, kita kan di Jakarta persiapannya. Jadi ada adegan aku tuh diseret gitu. Jadi yang udah lemes diseret gitu. Dalam hati tuh, wah ini orang beneran nih kayaknya sampai bilang, sakit mas, sakit. Udah nggak kuat gitu. Sakit saya sakit gitu. Oh maaf ya mas gitu. Karena mereka kayak beneran udah kebawa emosi kan. Ayo kita ini dia sakit mas. Oh mereka actingnya beneran ya? Sampai ada pagar rusak bun. Kalau kan set nggak boleh dirusak ya, gitu kan. Ya ini pura-pura aja ya, pokoknya ini areanya cuma di sini, pagarnya pokoknya semua ini ya. Tiba-tiba dia sampai pagar dibantu lempar-lempar. Wah, jadi dia kayak emang ini ya, lagi ada kemarahan, penyaluran, disuruh acting, nggak ada acting ya, dia bener-bener bener gitu ya. Iya, gitu. Jadi kayak ke bawah suasana gitu ya, kayaknya. Jadi wah udahlah kita ulang lagi, dibikin lagi setnya, ya mas, diingetin lagi, dia rusak lagi. Berkali-kali. Nah, kan Jadi perintahnya suruh berantem, suruh rusak-rusak ya, suruh iya, gitu kan. Ya mungkin mereka mikirnya gitu ya. Bener. Wow. seru. Oke Sharon, apakah ini film horor pertama buat kamu? Iya. Oh iya, horor tapi iya, hantunya iya. Apa yang paling membuat kamu sangat senang syuting di film ini? Aku itu sering kira kalau syuting film horor itu serem syutingnya, tapi aku itu tetap excited aja gitu pas ditanyain. Jadi aku mau, terus pas aku syuting nggak serem. Ada hantu-hantunya? Enggak lah ya. Ini sebenarnya berarti ada hantu-hantunya nggak sih? Sedikit lah ya. Oh, berarti ini sebenarnya film drama dibungkus ada horornya, ada actionnya juga. Oh, pantesan kamu nggak ngeliat hantu-hantunya. Mungkin kalau ngeliat hantu-hantunya juga nggak takut juga ya. Tapi ada nggak sih ketemu nggak? Ada. Si pemerannya ketemu yang pakai dari hantunya? Ada. Ada. Takut? Bukan takut sih, tapi kayak jijik. Jijik. Oke. Tahu nggak dulu aku Sidul tuh waktu pernah Sidul masih kecil syuting film horor, terus dia bisa deketin pemeran masih kecil 6 tahun terus dia ngeliatin pemerannya. Kok gini aja make up-nya kan kurang serem gitu. Anak gua dulu tuh. Jadi ada pemeran sebenarnya yang jadi mungkin jadi arwah ya kayak gitu. Jadi dia diputihin tuh make up-nya tuh Bun dari semua badannya itu. Kadang-kadang dia datang paling pagi, dia kan make up-nya paling lama udah diputihin semuanya, ternyata take-nya masih belakangan. Tapi dia selalu mempertahankan make up-nya itu seharian dengan cuman pakai celana kancut. Nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa gitu. Jadi mungkin itu yang buat dia geli sebenarnya. Kemana-mana gitu, tidur pun juga kayak gitu. Kadang-kadang subuh kita ngeliat dia, gitu kan. Dia ngeliat dia udah ini orang putih. Dia nggak mau dihapus make up-nya, karena sekali dihapus lama lagi kan untuk bikinnya. Gitu. Wow, berarti pemeran-pemerannya benar-benar kayak menikmati peran banget ya. Make up dari pagi, walaupun jadi hantu dari pagi subuh sampai malam pun ogah dihapus. Dan kamu jijik ya. Dan tadi pemeran-pemerannya warga yang disuruh berantem ternyata semangat banget untuk ngerusakin properti. Oke, berarti film ini nggak cuma horor, tapi juga drama emosional keluarga. Nah, menurut kalian scene mana yang paling kena di hati nih? Terutama mungkin scene antara ibu, anak, dan ayahnya nih. Kalau aku waktu tahu anak aku mau dibunuh, udah diambil sama, ada satu scene yang aku harus ngebunuh dia, tapi itu bukan aku, tapi jiwa aku, tapi akunya sendiri sebenarnya nggak mau ngebunuh, jadi harus tahan semuanya supaya aku nggak ngebunuh dia, sedangkan ini anak aku. Di situ emosinya harus. Jadi kamu nggak boleh ngebunuh? Iya, jadi aku tuh ada adegan dia, tapi sebenarnya itu bukan aku. Jadi di situ aku harus tahan diri aku sendiri buat Dia dalam pengaruh sebenarnya. Iya, dalam pengaruh kayak gitu. Nah, itu emosinya lumayan terkuras sih pada saat itu. Karena aku ngeliat dia juga udah terbaring, udah kayak udah mau mati ya. Ya gitu.
di situ sih. Dimas? Kalau aku banyak sih sebenarnya Bun adegan ini, karena kan di sini kan aku perjuangan untuk nolong dia, perjuangan untuk meyakinin ibuku gitu. Jadi ada adegan-adegan berapa tuh yang memang kalau dia bagian action yang paling banyak, aku bagian dramanya sebenarnya dikasih porsinya yang banyak. Karena sebenarnya aku action nggak ada sih, hampir nggak ada, cuma 1 atau 2 doang, 2 adegan. Tapi sengaja kayaknya dibagi porsinya, oke ini si Juminten bagian yang teror dan bagian action, Mantonya di bagian yang dramanya gitu, sama urusannya sama keluarga. Dan itu jadi banyak sih, beberapa scene banyak banget yang harus aku berdebat sama ibuku, yang aku harus meyakinkan dia kalau dia sebenarnya nih dia kayak udah kehilangan akal sehatnya tuh, aku harus meyakinkan dia lagi, mengingatkan dia lagi kalau ini aku suami kamu, orang yang cinta sama kamu, orang yang sayang sama kamu gitu. Kamu kok lupa gitu. Terus begitu aku ngejar mereka lagi untuk dia mau ngejar anaknya untuk nyelamatin anaknya, aku kan nyusul gitu. Terus aku coba untuk nolongin mereka, terus menunjukkan sisi rasa emosi yang takut kehilangan itu sih sebenarnya. Tapi pernah kehilangan nggak? Pernah takut kehilangan nggak? Pernah. Jadi waktu aku kehilangan orang tua aku sih sebenarnya, Bun. Itu kan di tahun yang sama. Pertama bapakku meninggal, 2 bulan kemudian ibuku meninggal. Dan itu jadi kayak... Itu bukan separuh lagi. Dua-duanya, kita satu badan hilang semua tuh kayaknya kan? Iya, jadi yang pertama yang pas bapak shock lah, kaget gitu kan. Oh iya, ini kehilangan bapak. Tapi pas aku kehilangan ibuku itu, karena mungkin sisa lukanya masih berat ya, kehilangan bapak. Jadi kayak pas mamaku meninggal, aku cuma diem aja tuh hari itu gitu. Kayak udah kosong, tapi kayak orang diem aja gitu. Orang mikir aku bakal breakdown, bakal nangis, tapi aku diam aja sampai pemakaman, sampai gitu. Aku baru ngerasa aku udah nggak punya orang tua lagi ya pas 3 hari kemudian aku iya aku udah nggak punya orang tua lagi. Baru sadarnya baru pecah itu di ya. situ 3 hari kemudian. Dan baru nangisnya di hari ketiga? 3 hari kemudian, 3 hari. Pecah. Oh. Malam-malam tuh pas mau tidur ya nggak ada lagi. Berarti pada saat acting takut kehilangan, berarti Dimas membayangkan kehilangan orang tua? Mungkin sedikit rasa kehilangannya itu sih yang cuman kan motifnya kan berbeda, ini kehilangan keluarga yang itu dia sama aja sih kan keluarga juga ya. Cuman itu kan orang tua yang ini pasangan gitu, cuman tinggal memberikan porsinya aja gitu Bun, sesuai dengan kebutuhan cerita. Ya, aku boleh nanya nggak? Jadi aku kan belum pernah kehilangan orang tua ya. Mana yang paling terpukul? Kehilangan bapak atau kehilangan ibu? Mohon maaf kalau misalnya nggak mau dijawab juga nggak apa-apa. Wah tuh sebenarnya gini, aku tuh ngerasa dulu mungkin banyak perdebatan aku sama orang tua. Jadi aku ngerasa kadang orang tua ngambil keputusan yang salah dan akhirnya berimbas kepada masa depan aku gitu sama saudara-saudaraku. Tapi pada akhirnya blaming itu tuh yang akan memukul kita kembali setelah mereka udah nggak ada. Kita akan lebih ngerasa bersalah dengan apa yang kita keluarkan walaupun kita benar. Karena orang yang kita salahin itu bagaimanapun juga mereka udah yang berkorban untuk membesarkan kita gitu. Jadi aku selalu titip pesan sama teman-temanku yang masih ada orang tua terus yang masih bandel sama orang tuanya, aku bilang udah nggak usah berdebat, nggak usah apa. Kalaupun kita sakit hati diam aja. Kalau udah nggak kuat kita remisi, aku kesana dulu ya, nanti kita lanjutin lagi gitu. Tapi jangan pernah berdebat karena aku ingat betul waktu hari terakhirnya mamaku itu meninggal, kan aku nganter ke rumah sakit. Dan aku tuh nggak sadar dengan apa yang aku selama ini lakuin tuh, aku kayak selalu blaming kan. Kenapa mama begini? Kenapa mama begini? Mama kenapa mas begini? Jadinya kan begini kan, jadinya gini kan gitu. Tapi ternyata hari itu dia meninggal. Gitu. Situ kamu nyesel berarti? Banget. Itu sampai sekarang jadi pukulan telak yang ya aku sampai sekarang ya aku nggak tahu nanti akan pertanggung jawabannya gimana. Tapi aku sih selalu ya aku cuma bisa doain kan, sekarang nggak bisa memutar balik untuk minta maaf lagi atau gimana gitu. Itu sih. Jadi pesannya adalah jangan pernah menyanyiakan orang tua ketika Orang masih tua ada. tetap orang Sekalipun orang tuanya adalah orang tua yang sangat menyebalkan. Orang tua tetap orang tua. Tetap orang tua. Ya, nggak bisa. Gitu. Pokoknya kalau kesel sama orang tua, udah mendingan cabut aja gitu Cabut kan aja. ya. Oke. Tapi belum terjawab tadi. Lebih shock yang mana? Kalau separuh jiwa yang hilang tuh yang mana? Atau dua-duanya separuh semuanya? Susah sih. Susah ya? Karena dua-duanya sama ya? Iya. Karena aku punya orang tua udah sepuh-sepuh, jadi aku lagi mempersiapkan gitu, yang mana ini. Dua-duanya seumuran lagi, udah 86, jadi aku kan, aku belum pernah ngalamin, jadi aku belum bisa komen, jadi aku gimana ya rasanya gitu kan. Cuman itu aja sih, sebenarnya intermezzo aja. At least we're trying to make them happy lah. Itu udah aku lakukan, iya. It's good. Soalnya kan umur udah tinggal nggak tahu lagi berapa tahun lagi, jadi serah mereka lah mau ngapain aja.
Oke, kalau Sharon nih, ada nggak scene yang bikin Sharon merasa sedih banget? Tadi selain jijik ya. Kan tadi jijik tuh lihat ada pakai kancut atau pakai apa tuh ya kan? Adegan paling sedih. Kayaknya sama deh sama ibu. Oh, bagian tadi yang mau bunuh itu ya. Oh, Aku nangis beneran soalnya. nangis beneran. Terus kamu capek nggak kamu nangis beneran laki acting gitu? Enggak sih. Enggak. Jadi kalau kamu misalnya disuruh nangis berkali-kali, kamu bisa. Salah cut, ulang lagi gitu. Nangis lagi ya gitu. Bisa sih. Wih, hebat ini calon aktris nih, ya kan? Karena aku ngeliat Siti Sabiani juga gitu kan, dia kan kalau waktu kecil aku ngeliat dia ada adegan tiba-tiba, ayo 1, 2, 3 abis nangis, langsung nangis. Wah berarti kamu calon aktris hebat nih. Oke, dari film Juminten Edan, apa satu pelajaran hidup yang kalian dapat? Misalnya kayak tadi kita ngobrol di luar tuh, apa yang kamu pikir orang itu buruk, ternyata kita yang buruk, ya kan? Kita nyalain orang lain itu nggak waras, atau Edan ternyata yang Edan kita gitu kan? Apa sih sebenarnya message yang pengen disampaikan di film Juminten Edan nih? Perjuangan apa ini? Perjuangan dari seorang ibu untuk menyelamatkan keluarganya. Terus dia apa aja tuh rela melakukan apa aja demi anaknya, kasih sayang, perjuangan. Itu sih salah satu yang bisa diambil dari film Juminten ini. Perjuangan seorang ibu ya, pokoknya apapun yang akan melakukan apapun untuk seorang anak. Suami terhadap keluarganya juga. Suaminya juga sama berarti ya? Iya. Sebenarnya ketika kita yakin dengan perasaan cinta dan selama itu yang kita rasa benar, walaupun kita mungkin ibaratnya kita minoritas lah. Ini kan sebenarnya kan Juminten kan disisihkan keluarganya. Tapi Manto ngerasa Juminten sebenarnya keluarganya baik-baik aja. Kenapa dia disisihkan sama kampung? Mayoritas orang nggak suka sama keluarganya dia. Selama kita ngerasa diri kita benar dan dengan prinsip dan cinta kita yang kuat dan kita yakin itu benar, kita harus perjuangkan bagaimanapun caranya. Gitu. Walaupun dia dibilang Edan ya? Iya, apapun resikonya. Oke. Kalau Sharon, ada pesan nggak? Aku senang film ini karena Kasih sayang dari seorang ibu dan ayah. kasih sayang seorang ibu dan ayah. Kamu taunya, pokoknya kamu nangkepnya di film itu kamu benar-benar merasakan kasih sayang seorang ibu dan ayah. Walaupun mereka bukan orang tua kamu yang asli ya, tapi kamu merasakan energi itu ya. Wah luar biasa. Baik, berarti Juminten Edan ini bakal mulai tayang di Indonesia kapan nih? 23 Juli 2026. Di seluruh bioskop Indonesia. Bioskop Indonesia. Oke, baik kalau begitu terima kasih udah mampir ke Rumah Pejaten. Jangan lupa nonton Juminten Edan yang akan tayang tanggal 23 Juli 2026 di bioskop Indonesia. Oke, see you in the next content. Bye.